Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan sektor pariwisata secara menyeluruh dan merata. Pengembangan kepariwisataan DIY tersebut sejalan dengan pemanfaatan potensi wisata daerah, daya tarik wisata, dan dukungan aktif masyarakat. Salah satu dukungan Pemda DIY dalam kepariwisataan adalah berlangsungnya event rutin Festival Layang-Layang yang diselenggarakan di pesisir pantai DIY. Event tersebut diharapkan mampu mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Pemda DIY melalui Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Talikama dan Angkasa 1 dibantu DLH Kabupaten Bantul, Polsek maupun Polres Bantul, Karang Taruna, Jaga Warga, Jaga Satru, beserta warga setempat menyelenggarakan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2025 pada Sabtu hingga Minggu 26 dan 27 Juli 2025 di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Ini kegiatan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan sudah menjadi tradisi event pariwisata, yaitu Yogyakarta International Kite Festival tahun 2025 dan selalu di Pantai Parangtritis atau Parangkusumo. Dan pemerintah Kabupaten Bantul sangat-sangat bergembira dan menyambut baik event internasional ini karena ini akan mendukung tingkat kunjungan pariwisata ke Kabupaten Bantul dan itu berarti ada peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku pariwisata di sekitar Pantai Parangtritis Parangkusumo ini. Ya, saya menyampaikan apresiasi pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, eksibisi layang-layang internasional juga diselenggarakan di Rest Area Grogol Palian Gunung Kidul, Pantai Krakal Gunung Kidul, dan Pantai Pandansari Bantul. Eksibisi layang-layang internasional di Pantai Pandansari Gading Sari Sanden Bantul berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 dan 24 Juli 2025. Kondisi angin di Pantai Pandansari yang cukup kencang membuat para pelayang cukup kesulitan untuk menerbangkan layangan mereka. Tampak berbagai layang-layang karakter berbagai ukuran dan dimensi menghiasi pinggiran Pantai Pandansari. Warna-warni cerah dan bentuk yang beragam menarik perhatian pengunjung menciptakan suasana semarak di tengah hembusan angin laut. Pertama saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih dulu kepada Bupati Bantul karena sudah berkomitmen mendukung, mensupport penyelenggaraan Jogja International Kite Festival 2025 ini. Dan juga tentunya dari Pani Radio yang sudah selalu mendukung dengan anggaran yang terus kemudian diluncurkan, diberikan kepada kami untuk penyelenggaraan acara ini. Tentunya ini adalah satu upaya untuk kemudian mensukseskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian untuk mengembangkan wilayah selatan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak ada kata lain untuk wilayah yang berangin cukup. Ini adanya di Parangtritis dan Parangkusumo. Sehingga tentunya kami selalu akan menyelenggarakan di lokasi ini, Bapak. Dan mohon izin terus untuk kemudian memastikan bahwa lokasi ini dapat terus digunakan dan kami pastikan dari penyelenggaraan yang sudah cukup ke-10 ini, seluruh peserta terutama dari luar negeri puas. Karena memang kondisi angin dan sebagainya memungkinkan layangan yang mereka bawa dari negaranya bisa mengudara dengan baik, gitu. Pembukaan JIKF tahun 2025 diawali dengan parade umbul-umbul pelayang internasional maupun nasional. Barisan parade dimulai dengan bergodoh, kemudian barisan para pelayang membawa umbul-umbul maupun bendera dari masing-masing negara. Dalam kesempatan tersebut ditampilkan pula kesenian tari gedruk sebagai pembuka acara.
Event Jogja International Kite Festival merupakan event eksibisi layang-layang yang diinisiasi oleh Talikama, yang mana pada tahun ini sudah memasuki ke 10 tahun atau 1 dekade. Sebuah waktu yang tidak singkat untuk mengajak dan menyatukan para pecinta layang-layang dari seluruh Indonesia, bahkan hingga berhasil mengajak para pelayang dari luar negeri. Dinas Pariwisata DIY mendukung penyelenggaraan JIKF tahun 2025 dengan menggunakan dana keistimewaan DIY. Pada tahun ini, penyelenggaraan JIKF tidak hanya dilaksanakan selama 2 hari, namun sebelumnya diselenggarakan Road to JIKF dengan penyelenggaraan di Gunung Kidul dan Bantul. Jadi saya berharap dengan adanya Kite Festival layang-layang internasional di Pantai Parangkusumo ini menjadi warna tersendiri, dan harapan kami ke depan kita tetap bisa menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara, di mana Karisma Event Nusantara ini adalah salah satu penghargaan bagi event wisata yang ada di Indonesia. Dan kebetulan Kite Festival ini pernah menjadi anggota KEN. Harapan ke depan besok juga masuk lagi menjadi salah satu Karisma Event Nusantara yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Karena ini cukup istimewa, perlu kekompakan, kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan itu. Tanpa kerjasama, hal itu tidak mungkin terjadi. Dan di sini merupakan tempat yang banyak wisatawannya, sehingga harapan kami semakin banyak kunjungan wisatawan yang berada di Kabupaten Bantul, khususnya berada di Pantai Parangkusumo. Dalam rangkaian acara tersebut terdapat seremoni menaikkan 2 buah layang-layang yang menjadi simbol pembukaan kegiatan oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY, Paniradia Pati Keistimewaan, Badan Promosi dan Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Andriana Wulandari dan Tustiani dari DPRD DIY, Bupati Bantul, Kepala Badan Otoriter Borobudur, dan RM Herjuno selaku Ketua Umum Talikama. Hadirin yang berbahagia, mohon izin kami hitung mundur untuk prosesi penaikan layang-layang dalam hitungan 3, 2, 1. Jogja International Kite Festival atau JIKF tahun 2025 mengambil tema Dari Jogja untuk Nusantara. Tema ini menginspirasi dari karya terbaik para pelayang untuk dapat menghiasi langit Jogja. Event tersebut merupakan sebuah ajakan kepada seluruh masyarakat untuk menikmati dan merasakan keterbukaan, kebersamaan, dan imajinasi yang tak terbatas. JIKF 2025 diikuti sebanyak 6 negara, yakni Amerika Serikat, Slovenia, Slovakia, Jerman, Korea Selatan, dan Malaysia turut hadir. Mereka membawa 35 layang-layang kategori eksibisi. Selain itu, terdapat kurang lebih 30 klub terdiri dari 200 layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia yang turut memeriahkan JIKF 2025. I've never seen a festival like this before, with all the people around, with all the kites around, with all the entrance around, with the jumping man. Yes, it's amazing, amazing, amazing. I have not seen so many, but the places we visited were back to the roots for me. I had to do some handicraft. I learned more than 50, 60 years ago in my youth, and all the history parts were interesting for me. Yes, I cannot say more. Sejak Sabtu pagi, langit pantai Parangkusumo Bantul tampak berbeda dari biasanya. Langit pantai dipenuhi aneka macam layang-layang berbagai dimensi. Pembukaan Jogja International Kite Festival tahun 2025 dihadiri oleh Bupati Bantul, Haji Abdul Halim Muslih, Badan Promosi dan Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Paniradia Pati Keistimewaan Aris Eko Nugroho,
Imam Pratanadi, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Andriana Wulandari dan Tustiani sebagai perwakilan DPRD DIY, Kepala Badan Otoriter Borobudur, Yusuf Hartanto, dan RM Herjuno selaku Ketua Umum Talikama. Anang Saryanto selaku Ketua Panitia JIKF dalam sambutannya mengungkapkan JIKF dihadiri 6 negara yakni Amerika, Slovenia, Slovakia, Jerman, Korea Selatan, dan Malaysia dengan membawa layang-layang kurang lebih 35 layang-layang. Kemudian penyelenggaraan eksibisi dari pelayang nasional diikuti kurang lebih 200 peserta dari klub berbagai wilayah Indonesia, diantaranya dari Lampung, Cilacap, Kebumen, Solo, Magelang, Muntilan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini justru rangkaian acara sport tourism yang sekarang menjadi tematik dari pengembangan pariwisata di Resma Yogyakarta selain juga wellness tourism. Jadi kita pastikan apabila event tourism khususnya sport tourism diselenggarakan di DIY itu pasti partisipannya banyak dan kemudian pasti secara signifikan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke daerah Yogyakarta. Baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Untuk mancanegara sampai sekarang masih jadi PR bagi kami untuk terus meningkatkan sehingga kemudian mencapai jumlah yang sama atau lebih dari sebelum pandemi. Begitu. Dinas Pariwisata DIY mengapresiasi kegiatan Jogja International Kite Festival tahun 2025. Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi menjelaskan, potensi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta terdiri dari objek wisata alam, wisata budaya, maupun minat khusus di mana masing-masing potensi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk menambah daya tarik wisata, pihaknya mendukung penyelenggaraan Jogja International Kite Festival atau JIKF. Dan kemudian untuk itu panitia saya ucapkan banyak terima kasih atas segala upayanya. Dan tahun-tahun ke depan kita berjuang lagi bersama untuk lebih meningkatkan kualitas dari acara event ini. Semoga dengan adanya gelaran event Jogja International Kite Festival 2025 ini tentunya akan menarik kunjungan wisatawan yang lebih banyak lagi untuk kemudian memastikan bahwa industri pariwisata di daerah Yogyakarta terus berkembang dalam kondisi apapun. Untuk menambah daya tarik wisata, pihaknya mendukung penyelenggaraan Jogja International Kite Festival atau JIKF. Dalam penyelenggaraannya, sebanyak 200 layang-layang dilombakan di Jogja International Kite Festival dengan kategori tradisional khas Yogyakarta, 2 dimensi dan 3 dimensi. Tampak langit pantai Parangkusumo dipenuhi dengan berbagai layang-layang. Bentuk dan ukuran layang-layang yang bermacam-macam menjadikan suasana pantai bertambah meriah. Layang-layang berukuran besar dan berbagai dimensi memerlukan lebih dari 2 orang untuk menerbangkannya. Saya Andriana Wulandari SEMIP, Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini mensupport dan mengapresiasi kegiatan Jogja International Kite Festival ini karena ini menjadi bagian support kami di DPRD dalam hal kebijakan program-program anggaran untuk bagaimana ada event-event di mana ini bisa mendatangkan pariwisata yang cukup luar biasa di daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita bicara program seperti ini pastinya menjadi potensi, sehingga potensi bagi satu untuk bagaimana peningkatan perekonomian bagi warga masyarakat dan juga menjadi event-event yang memang kita dorong untuk menjadi event yang berkesinambungan yang selalu diadakan. Pada Sabtu malam berlangsung gala dinner night flying dan reggae night flying. Tampak penonton menyaksikan berbagai macam bentuk layang-layang dengan menggunakan lampu LED. Suasana malam pantai Parangkusumo menjadi syahdu dengan penerbangan layang-layang malam hari. Jogja International Kite Festival tidak hanya menghibur penonton dengan layang-layang berbagai bentuk dan ukuran, namun event JIKF juga menghibur penonton
dengan berlangsungnya hiburan musik reggae night flying. Masalah sepele dan golek liyane. Dinas Pariwisata DIY mengapresiasi kegiatan Jogja International Kite Festival tahun 2025. Keberhasilan acara tersebut dapat dilihat dari antusiasme wisatawan lokal maupun mancanegara. Ngerusak tatanan hati, sing wis pengen lali karo gede dure balunganmu. Saat ini sampai dengan bulan Mei sudah tercapai 77.000 wisatawan mancanegara yang hadir di Yogyakarta. Sehingga dengan kelesuan ekonomi dunia dan sebagainya, kita perlu kemudian melakukan promosi yang signifikan untuk memastikan bahwa target kita di tahun 2025 ini dapat tercapai. Sementara untuk wisatawan Nusantara memang terasa dampaknya akibat dengan adanya efisiensi dan juga adanya pelarangan studi tour. Namun ternyata minat untuk mengunjungi Yogyakarta juga tetap baik ya, dan juga dari studi tour dari luar DIY seperti dari Jawa Timur masih juga hadir, karena memang di DIY ini tidak hanya sebagai lokasi destinasi wisata yang ansih untuk mengunjungi destinasi wisata, tapi juga untuk belajar. Kita punya destinasi museum, kita punya destinasi laboratorium, kemudian kita banyak punya perguruan tinggi yang bisa kemudian menjadi tempat untuk menimba ilmu. Kala kemudian dari studi tur datang ke daerah Yogyakarta. Perlu diketahui, yang dimaksud dengan penilaian bawah merupakan penilaian yang dilakukan juri pada saat layang-layang masih dibentangkan di bawah. Sedangkan penilaian atas adalah juri menilai pada saat layang-layang sudah diterbangkan. Layang-layang dua dimensi sering ditemui di Indonesia dan familiar oleh anak-anak. Layang-layang berbentuk dua dimensi biasanya menggunakan kertas berwarna atau digambar, namun jika dipergunakan atau dimainkan di wilayah pantai, maka layang-layang jenis dua dimensi menggunakan bahan-bahan yang kuat agar tidak rusak oleh hembusan angin. Selain itu, jenis layang-layang tiga dimensi adalah layang-layang yang memiliki kerangka yang berbentuk karakter kreasi. Lomba layang-layang dalam gelaran Jogja International Kite Festival kembali digelar meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ajang bergengsi ini memperebutkan piala bergilir Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sebuah penghargaan prestisius yang diberikan langsung oleh Keraton Yogyakarta sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan sportivitas para peserta. JIKF adalah ajang perlombaan layang-layang dengan beberapa kategori yang diperlombakan secara nasional maupun internasional. Festival Jogja International Kite Festival ini yang ke-10 kalinya, satu dasawarsa. Dalam kegiatan festival internasional ini diikuti oleh 6 negara dan 9 peserta, antara lain dari Indonesia sendiri, Jerman, Slovakia, Slovenia, Malaysia, dan Korea Selatan. Ada yang berbeda dibanding tahun kemarin, bahwa pelayang-pelayang hadir tahun ini adalah pelayang-pelayang yang kemarin tidak hadir. Jadi sekarang banyak kita beralih dulu dari wilayah Cina dan Asia, kita sekarang masuk ke wilayah lainnya. Gitu. Acara Jogja International Kite Festival atau JIKF diselenggarakan selama 2 hari atas inisiasi Perkumpulan Pegiat Layang-Layang Nusantara atau Talikama bekerjasama dengan Dinas Pariwisata DIY. Selama 2 hari pelaksanaan, langit pantai Parangkusumo dipenuhi aneka bentuk dan warna layang-layang yang menghiasi cakrawala.
Antusiasme pengunjung pun terlihat tinggi, banyak di antaranya yang mengabadikan momen langka tersebut melalui foto dan video sebagai kenang-kenangan. Pertunjukan seni juga dihadirkan dalam gelaran event tahunan tersebut. Dalam acara tersebut, pengunjung antusias menyaksikan atraksi barongsai. Pihak panitia juga membagikan door prize dan membuat games menarik bagi para pengunjung. Tak hanya itu, musik Second Line Band juga dihadirkan sebagai hiburan pengunjung Jogja International Kite Festival. Untuk Dinas Pariwisata DIY, kami berharap untuk agenda kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan dengan harapan nanti ke depan tetap lestari dan juga sebagai salah satu upaya untuk bisa meningkatkan pariwisata di DIY, karena kita punya rencana bahwa untuk nanti yang ke depan itu kita juga akan mengajak ke tempat-tempat lain. Jadi yang kemarin sudah kita coba nanti ke tempat lain. Jadi kita istilah pemerataan untuk destinasi wisata. Jadi harapan kami memang untuk Dinas Pariwisata, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan ke depan kerjasama ini dapat kembali dilakukan sehingga kita juga bisa saling sama-sama untuk membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan pariwisata di DIY. Tali Kama sendiri memiliki visi misi yakni sebagai wadah berkumpulnya pegiat atau pemerhati, penikmat, pemain, pembuat dan seniman layang-layang, yaitu memberdayakan seluruh potensi elemen masyarakat untuk menjaga, memelihara, menumbuh kembangkan kebersamaan, kegembiraan, persaudaraan dalam bermain layang-layang, sehingga tumbuhlah cinta di udara, damai di bumi. Kompetisi tahunan ini memperebutkan piala bergengsi Piala Bergilir HB10 dari Keraton Yogyakarta. Di akhir acara diumumkan pemenang lomba layang-layang, antara lain kategori lomba tradisional, juara 1 diraih oleh Batik Parang, Komam Kite. Juara 2 diraih oleh Burung Hantu, Panji Kite, dan juara 3 diraih Batik Ukir, Akila Kite. Kategori lomba 2 dimensi, juara pertama diraih oleh Satria Winara, Komam Kite. Juara 2 diraih oleh Langsang, Pelayang Binangun. Juara 3 diraih oleh Hanoman, Laskar Pelangi. Kategori Rokaku Challenge, juara 1 diraih oleh Pelangi Jepara. Juara 2 diraih oleh Yudhistira Kite. Juara 3 diraih Panji Kite Cilacap. Kategori lomba 3 dimensi, juara 1 diraih oleh Kalajengking, Akila KC. Juara 2 diraih oleh Balap Karung, Fakta KC. Juara 3 diraih oleh Talo Balak, Lampung Kite. Kategori lomba train, juara 1 diraih oleh Dewandra Nusantara, Yudhistira Kite. Juara 2 diraih oleh Sekar Pengayom Jagat, Pelayang Binangun. Juara 3 diraih oleh Taksaka, Lampung Kite. Festival Layang-Layang Internasional atau Jogja International Kite Festival tahun 2025 ini sudah selesai pada hari ini, tanggal 27 Juli 2025. Sudah ada pengumuman pemenangnya, semoga pemenangnya dapat semakin menggiatkan kegiatan layang-layang yang ada, membangkitkan kebanggaan dan kecintaan terhadap layang-layang, budaya layang-layang, dan juga membangkitkan tradisi dan kreativitas dari anak-anak muda khususnya untuk bisa semakin menggeliatkan juga aktivitas layang-layang di Jogja dan sampai ke Indonesia pada secara umum. Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan.